Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Widya Maidasari dengan NPM 5021098 dari kelas 4C PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dea Widaswari, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses K13 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses pembelajaran kurikulum 13 dan merdeka atau KURMA. 1. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Proses adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses pemberdayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu A. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 adalah 1. Kegiatan yang dimulai harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan ini dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, selanjutnya guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka belajar tentang suatu materi, kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline, cakupan materi, serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. B. Kegiatan inti. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini harus sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajarannya. Kegiatan ini mencakup proses-proses sebagai berikut. 1. Melakukan observasi. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan informasi-informasi yang diperoleh. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasilnya. Pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan atau demonstrasi yang diberikan guru atau ahli. Siswa menirukannya, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik dan latihan lanjutan kepada siswa. C. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program penganyaan, layanan konseling, atau pemberian tugas baik individu maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 2. Standar proses pembelajaran kurikulum merdeka atau KURMA. Standar proses dalam kriteria proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan pendidikan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang kedua, standar proses bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyeliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. B. Prinsip karakteristik proses pembelajaran berdasarkan standar proses. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait pada era standar kompetisi lulusan dan standar isi. Standar kompetisi lulusan memberikan keterangan konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetisi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetisi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diekalaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga, ranah kompetensi tersebut memiliki lintas memperoleh atau peroleh psikologis yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.